Yang pertama, kita akan membahas latar belakang dari Gaora Coklat Factory. Jadi, Gaora Coklat Factory ini adalah salah satu kebanggaan dari Nusa Tenggara Timur, khususnya di bidang industri coklat. Pabrik Gaora ini berada di bawah naungan PT Timur Mitra Niaga dan mulai beroperasi sejak 30 Oktober 2020 setelah diresmikan langsung oleh mantan Gubernur NTT, Bapak Victor Bungtilo Leskodar. Pabrik Gaora ini berlokasi di Jalan Soeharto, nomor 99, Kelurahan Oyapura, Kecamatan Maulava, Kota Kupang. Nama Gaora ternyata punya cerita menarik, karena nama ini diambil dari Desa Gaora di Sumba Barat, tempat perkebunan kakao yang menjadi sumber bahan baku utama coklatnya. Dari kakao asli daerah itu, lahirlah berbagai varian coklat premium yang kini dikenal sebagai Gaora Coklat. Tidak hanya soal rasa yang istimewa, produk ini juga mencerminkan kualitas dan potensi besar dari tanah NTT. Selain itu, keberadaan Gaora turut mendukung para petani kakao lokal dengan memberikan nilai tambah pada hasil panen mereka. Namun, seperti halnya bisnis lain, Gaora Coklat Factory tidak lepas dari tantangan. Masalah seperti produktivitas karyawan yang belum optimal, disiplin kerja yang perlu ditingkatkan, serta komunikasi antar divisi yang masih kurang efektif menjadi hal-hal yang perlu segera diperbaiki. Tantangan ini membuat operasional pabrik belum sepenuhnya berjalan seefisien yang diharapkan dan pada akhirnya bisa memengaruhi target yang ingin dicapai. Melihat situasi ini, langkah untuk menganalisis kebutuhan pelatihan menjadi sangat penting. Dengan pemahaman yang tepat terhadap kebutuhan karyawan, program pelatihan bisa dirancang secara spesifik untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kerjasama tim. Tujuan sederhananya, membawa Gaora Coklat Factory ke level berikutnya, tidak hanya sebagai produsen coklat premium, tetapi sebagai juga simbol inovasi dan kemajuan dari Nusa Tenggara Timur sendiri. Berikut ini ada beberapa produk andalan dari Gaora Coklat Factory. Yang pertama, Milk Chocolate Coffee. Coklat susu dengan sentuhan rasa kopi yang khas, cocok untuk pecinta kopi dan coklat. Yang kedua, Dark Chocolate 95% Cocoa. Coklat hitam dengan kandungan kakao yang tinggi memberikan rasa yang lebih intens dan kaya. Yang ketiga, White Chocolate and Moringa Cashew. Perpaduan coklat putih dengan moringa dan kacang mete menawarkan rasa manis dan gurih yang unik. Yang keempat, White Chocolate and Moringa and Cookies Cream. Coklat putih dengan tambahan moringa dan krim cookies memberi rasa yang creamy dan sedikit renyah. Yang kelima, Moringa Chocolate. Coklat dengan infusi moringa memberikan manfaat kesehatan serta rasa yang berbeda dari coklat biasa. Yang keenam, Milk Chocolate and Coconut and Palm Sugar. Coklat susu yang dipadukan dengan kelapa dan gula kelapa memberikan rasa tropis yang manis dan lembut. Yang ketujuh, Milk Chocolate and Alor Canary Nut. Coklat susu dengan tambahan kacang alor memberikan rasa gurih dan tekstur yang unik. Yang kedelapan, Milk Chocolate and Sumba Cashew Nut. Coklat susu yang dipadukan dengan kacang mete Sumba memberikan rasa manis dan gurih yang pas. Yang kesembilan, Chocolate and Milk Chocolate. Gabungan coklat hitam dan coklat susu memberi pengalaman rasa yang seimbang antara manis dan pahit. Yang kesepuluh, Dark Chocolate and Rote Palm Sugar. Coklat hitam dengan gula merah rote menghasilkan rasa yang kaya dan lebih alami. Yang kesebelas, Coklat 60% with SOPI and raisin. Coklat dengan 60% kakao dipadukan dengan sejenis rempah lokal dan kismis memberikan rasa manis segar dan eksotis. Yang ke-12, Coklat 60% Cocoa. Coklat dengan kandungan kakao 60% memberikan keseimbangan rasa pahit dan manis yang sempurna. Yang ke-13, Dark Chocolate 80% Cocoa. Coklat hitam dengan 80% kakao sangat cocok untuk pecinta coklat dengan rasa pahit yang lebih dominan. Berikutnya rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa saja isu-isu utama yang terkait dengan kinerja karyawan di Gaora Coklat Factory. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana mengidentifikasi kesenjangan kinerja dan prioritas pelatihan dengan menggunakan teknik diskrepansi dan DIF, Difficult, Important, and Frequency. Rumusan masalah yang ketiga, apa saja rekomendasi pelatihan yang terstruktur untuk mengatasi isu-isu yang teridentifikasi. Berikutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang terkait dengan kinerja karyawan di Gaora Coklat Factory. Tujuan penelitian yang kedua, untuk menganalisis kesenjangan kinerja dan prioritas pelatihan dengan menggunakan teknik diskrepansi dan DIF, Difficult, Important, and Frequency. Tujuan penelitian yang ketiga, untuk merumuskan rekomendasi pelatihan yang terstruktur untuk mengatasi isu-isu yang teridentifikasi. Berikutnya manfaat penelitian.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi Gaora Coklat Factory dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Manfaat yang pertama, penelitian ini membantu memberikan gambaran lengkap tentang kebutuhan pelatihan yang diperlukan di Gaora Coklat Factory. Yang kedua, hasilnya akan menjadi rekomendasi pelatihan yang tepat untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja karyawan. Yang ketiga, dengan pelatihan yang tepat, diharapkan operasional pabrik jadi lebih efisien dan target perusahaan bisa tercapai dengan lebih baik. Berikutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang relevan, penelitian ini menggunakan metode wawancara langsung dengan karyawan di Gaora Coklat Factory. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman yang sudah terstruktur. Tujuannya adalah menggali informasi mendalam tentang masalah-masalah yang mempengaruhi kinerja mereka, baik itu dari sisi produktivitas, disiplin, maupun koordinasi. Yang kedua, teknik analisis data. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan dua pendekatan berikut. Yang pertama, teknik diskrepansi. Melalui teknik ini, kondisi yang ada di lapangan dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan. Dari sini, kami bisa melihat kesenjangan atau perbedaan yang perlu diperbaiki, terutama terkait kinerja karyawan. Yang kedua, analisis DIF, Difficult, Important, and Frequency. Pendekatan ini digunakan untuk menilai setiap masalah berdasarkan tiga aspek. Yang pertama, seberapa sulit masalah itu diatasi atau difficult. Yang kedua, seberapa penting masalah tersebut atau important. Dan yang ketiga, seberapa sering masalah itu muncul atau frekuensi. Dari hasil analisis ini, kami bisa menentukan prioritas pelatihan mana yang harus didahulukan agar dampaknya lebih terasa. Berikutnya, hasil analisis. Setelah kami melakukan observasi, ada beberapa hal yang menjadi perhatian terkait operasional dan kinerja di Gaora Coklat Factory. Yang pertama, produktivitas karyawan baru. Beberapa karyawan baru itu ternyata masih kesulitan mencapai target. Karyawan baru itu ada yang hanya menyelesaikan packing 50 produk dalam sehari, padahal target mereka itu 200 produk. Tetapi mereka itu cenderung lebih memilih produk coklat berukuran besar untuk di-packing dibanding yang ukuran kecil. Yang kedua, tantangan lembur. Ketika ada pesanan besar dari Jakarta, Bali, atau Labuan Bajo dengan tenggat waktu hanya 2 minggu, perusahaan biasanya menerapkan jam lembur dari pukul 18.00 sampai 21.00. Meski aturan lembur ini cukup jelas, karyawan baru kadang sulit menyesuaikan diri. Akibatnya beberapa pekerjaan seperti mencuci alat cetakan atau menyelesaikan packing sering tertunda. Yang ketiga, disiplin waktu. Masalah keterlambatan juga masih menjadi kendala. Beberapa karyawan baru sering datang terlambat, yang tentu saja hal ini memengaruhi produktivitas tim secara keseluruhan. Yang keempat, kurangnya pemahaman teknis. Karyawan baru masih perlu banyak belajar, terutama dalam hal mencetak coklat dan mengoperasikan mesin produksi. Beberapa di antara karyawan baru itu belum sepenuhnya menguasai teknik-teknik yang diperlukan. Yang kelima, tidak mau ditegur. Ada karyawan yang cenderung sulit menerima teguran, terutama jika tegurannya datang bukan dari kepala divisi mereka. Sikap-sikap yang seperti ini membuat komunikasi internal jadi kurang lancar. Yang keenam, penolakan lembur. Beberapa karyawan baru juga enggan untuk lembur, terutama saat ada pesanan mendadak. Ini jelas menjadi tantangan, apalagi kalau tenggat waktu sudah mepet. Yang ketujuh, keterlambatan di divisi resep. Tim yang bertanggung jawab meracik resep coklat kadang terlambat menyelesaikan tugas mereka. Hal ini tentu berdampak pada divisi lainnya, terutama bagian cetakan. Yang kedelapan, kurang komunikasi antar divisi. Koordinasi antar divisi masih menjadi PR yang besar. Contohnya, divisi cetakan sering meminta tim resep untuk bekerja lebih cepat. Padahal, semestinya hal seperti ini disampaikan oleh kepala divisi, bukan langsung antar karyawan. Yang kesembilan, ketersediaan bahan baku yang tidak stabil. Karena bahan baku kakao bergantung pada perkebunan di Desa Gaora, ketersediaannya kadang dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Hal ini membuat produksi bisa terhambat sewaktu-waktu. Yang ke-10, kekurangan tenaga kerja di bagian cetakan. Divisi cetakan sering sekali kewalahan saat ada pesanan besar. Jumlah karyawan terbatas ini membuat tugas-tugas mereka menjadi lebih berat. Yang ke-11, kesulitan merekrut tenaga kerja berpengalaman. HRD sebenarnya ingin merekrut karyawan dengan latar belakang tata boga, tetapi sejauh ini mereka belum menemukan kandidat yang sesuai. Akhirnya, mereka lebih memilih kandidat yang punya niat kerja, meski belum berpengalaman sama sekali. Yang ke-12, pemahaman mesin yang masih kurang. Pengoperasian mesin coklat juga jadi tantangan tersendiri bagi karyawan baru. Beberapa dari karyawan baru tersebut belum tahu cara menggunakan mesin tersebut dengan optimal. Berikutnya, pembahasan. Untuk mengatasi masalah yang ada di Gaora Coklat Factory, diperlukan pelatihan yang tepat bagi karyawan agar dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan.
Berikut ini ada beberapa pembahasan mengenai program pelatihan yang diusulkan. Yang pertama, keterampilan kerja. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan baru dalam beberapa proses penting seperti cara mempacking produk coklat dengan baik, mencetak coklat, dan mengoperasikan mesin pembuatan coklat. Yang kedua, disiplin kerja. Pelatihan ini bertujuan untuk membangun disiplin dan motivasi karyawan agar lebih produktif. Materi yang dibahas meliputi pentingnya disiplin, profesionalisme, pengembangan etos kerja yang positif, manajemen waktu, dan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab setiap karyawan dalam mencapai target perusahaan. Untuk metode pelatihan, digunakan tatap muka, diskusi kelompok, dan role playing agar karyawan lebih aktif dan paham. Yang ketiga, komunikasi antar divisi. Pelatihan ini fokus pada peningkatan komunikasi dan koordinasi antar divisi yang sering menjadi masalah. Materinya meliputi teknik komunikasi efektif, baik verbal maupun nonverbal, cara menyampaikan informasi dengan jelas, cara membangun hubungan kerja yang baik, dan penyelesaian konflik dengan cara profesional. Metode yang digunakan adalah role playing dan simulasi, agar karyawan bisa langsung praktik dalam situasi nyata. Yang keempat, manajemen bahan baku. Program pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan manajemen bahan baku agar perusahaan bisa lebih efisien dalam mengelola stok bahan baku coklat. Materinya mencakup peramalan kebutuhan bahan baku, perencanaan pasokan bahan baku, cara bekerja sama dengan pemasok, serta strategi untuk mengatasi ketidakstabilan pasokan. Pelatihan ini dilakukan dengan studi kasus dan diskusi kelompok agar karyawan bisa menganalisis masalah nyata dan mencari solusinya. Yang kelima, rekrutmen dan seleksi karyawan. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu HRD dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan baru yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Materinya mencakup teknik rekrutmen yang efektif, cara membuat deskripsi pekerjaan yang jelas, kriteria calon pelamar yang diinginkan, serta teknik wawancara dan tes yang tepat. Metode pelatihannya melibatkan tatap muka, studi kasus, dan role playing untuk melatih keterampilan praktis dalam memilih calon karyawan yang berkualitas. Yang terakhir, kesimpulan dari mini riset yang kami lakukan di Gaura Coklat Factory. Jadi dari analisis yang kami lakukan, kami menemukan beberapa masalah utama di Gaura Coklat Factory, seperti kurangnya pemahaman karyawan baru terhadap tugas teknis, rendahnya disiplin dan motivasi kerja, serta komunikasi yang belum optimal antar divisi. Selain itu, pengelolaan bahan baku dan kekurangan karyawan di beberapa divisi juga masih menjadi tantangan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan pelatihan yang mencakup keterampilan teknis, komunikasi, disiplin kerja, manajemen bahan baku, dan juga peningkatan proses rekrutmen karyawan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan.